pisau sing api, mangke disanjangi kali napa Mas Arif nggih. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian tak menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Dalam kalian menajamkan pisaunya, senangkanlah hewan yang akan disembelih. Nanti hewan itu gak ada punya karakter seperti halnya orang. Dia sudah stres sekarang. Saya pernah konsultasi kepada orang yang biasanya berinteraksi dengan hewan-hewan tadi begini. Niku nek di desa dibentuk ning Surabaya. Niku sampun nek pun stres, sudah stres, maka mengurangi daging. Jadi kuru, walaupun sehari. Maka dari itu Rasulullah pun melarang menajamkan pisau, mengasah pisau di depan hewan. Terus doanya bagaimana? Kalau saudara-saudaranya dari Muhammadiyah memakai dasar hukum Rasulullah, tadi berdoanya Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad. Ini kalau Rasulullah doanya seperti ini. Kalau kita, saudara-saudara kita, membaca doa ini Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim, terus Bismillah ya Allah, Allahu Akbar. Mangke nek wonten anu kula paringi doa iki. Ini urut-urutannya kalau di dalam kitab Irsyadul Anam fi Tarjamatil Arkan Islami karya Sayyid Utsman bin Yahya, ini beliau menertibkan bacaan doanya seperti ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, membaca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kita ada yang tidak berkenan baca salat, monggo. Mereka beranggapan kita membaca sholat sama halnya kita berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Kita membaca sholawat itu tujuannya untuk rasa syukur kita kepada Allah atas Rasulullah yang telah diutus oleh Allah, sehingga kita kenal dengan Allah berkat barokah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berterima kasih pada Allah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu syarat membaca doa yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca sholawat. Kalau kita di dalam sholat ditambah dengan mendoakan orang tua. Orang tua adalah masyarakat kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan apa? Mendoakan orang tua kita. Insya Allah doa langsung nyampe kepada Allah dan cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah ilham. Setelah itu Allahumma azimika wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Kalau kita nyembelih hewan kita sendiri, tapi kalau kita mewakili jamaah yang urunan kolektif, maka doanya adalah di bawah ini. Allahumma azimika wa ilaika fataqabbal minni. Fataqabbal minni. Allahumma azimika wa ilaika fataqabbal min, disebutkan namanya. Kalau 7 orang ya disebutkan 7 orang. Terus ya karim. Tadi saya ngisi ngaji di Masjid Bagus Salat, belakangnya Mas Pion. Itu ngaji rutin, ngaji rutin pada subuh setiap Ahad. Kebetulan yang ditanyakan bab beban. Di sana itu yang nyembelih itu membaca doa Bismillah Allahu Akbar saja, sedangkan yang berdoa itu panitia lainnya. Terus pun dihukumi Ustaz, boleh, tapi jenengan harus tahu caranya karena niat itu penting. Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika jenengan berdoa akan menyembelih, jangan berdoa niat, ya Allah, saya menyembelih hewan kurban ini, nama-namanya seperti yang disebutkan oleh teman saya, ditakyinkan di dalam hati. Itu sudah cukup. Karena apa? Niat itu secara lisan sunnah, tapi di dalam hati wajib. Boleh, tapi harus niatnya harus tahu. Setelah menyembelih, kita disunahkan untuk membaca doa. Salah satu yang pertama, qul rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salah satu doa setelah menyembelih dengan pilih salah satu. Terus menghadapkan hewan ke arah kiblat. Jadi sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Tapi menghadap kiblat ini oleh Syekh Abu Malik menjelaskan menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat dalam penyembelihan. Jika memang hal ini adalah syarat, tentu Allah akan menjelaskannya. Namun hal ini adalah mustahab, dianjurkan. Artinya sunnah. Nah, kalau kalian bisa melakukan seperti sunnah Rasulullah, maka pahalanya akan lebih banyak yang kita dapat. Karena menghadap kiblat itu kadang kita melihat kondisi. Kalau tempatnya sempit, bayangkan yang kita dahulukan keselamatan diri kita, ya harus didahulukan. Sebab apa? Di dalam kaidah usul fikih, dira'ul mafasid muqaddimun ala jilbil masalih. Jadi menghindari mudarat itu lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan. Seperti kemarin kita waktu corona, yang mriki nggih jaga jarak boten Ustaz. Bah, jaga jarak nggih. Ada yang mengatakan mau sholat jamaah kok Sofit yang renggang kasar. Kita melihat dulu hadisnya Rasulullah. Sabu subuh bagu baina nasyada sufi minta mabis sholat. Jadi kita soft rapat lurus itu adalah kesempurnaan sholat. Artinya bukan wajib, cuma kurang sempurna. Sedangkan kaidah usul fikih kita menghindari bahaya itu lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat. Kalau kita maksa soft rapat, maskeran, terus loro kena corona, meninggal dunia, yo gak iso sholat selama-lamanya disolati malah. Gimana? Maka dari itu lebih baik kita berpegang sesuai perintah apa? Tempel arahan dari pemerintah. Dasar hukumnya apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah. Itu wis dasar hukumnya itu. Gampang menditangani Gusti Allah. Kok sholat kok regang, kok sholat kok maskeran. Lho kula digeger pemerintah Gusti, pemerintah sing diceluk. Gampang lagi. Iku. Pun dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati seorang laki-laki meletakkan kakinya di atas pipi kambing. Dalam keadaan ia mengasah isunya. Jadi kakinya ditaruh di atas pipinya kambing, terus ngasah bisunya. Oh niku raja nega juga. Sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Wedusin delok. Kira-kira wedusin nangis nang gregetan. Bisa ngomong lo dibisui dari wong Jawa. Maka beliau Kanjeng Nabi ini berkata, apakah sebelum ini kamu tidak memastikan dengan beberapa kematian? Kalau kita mengasah di depan hewan kurban, itu sama halnya kata Rasulullah mateni ping pidu. Maka dari itu kita mengasah harus tidak terlihat oleh hewan kurban. Hewan kurban, hayawan, makhluk hidup selain manusia punya perasaan. Penjenengan tahu ayam kalau punya anak kecil, terus anaknya itu dijupuk di kaum lain, itu kan ayamnya apa? Dari wong Surabaya blue. Artinya dia punya perasaan dan punya rasa belas kasihan kepada anak. Begitu juga kalau melihat temannya yang lain sama, maka diasah oleh nyembelih di depan hewan lainnya juga tidak boleh. Nah, kalau menyembelih di depan hewan lain, kita usahakan kalau tempatnya memang susah, kita memakai banner nih. Nanti banner itu dipakai untuk menutup hewan lain yang belum disembelih, supaya mereka tidak melihat. Kalau sampai terlihat sano, mereka berpikir paling giliranku.
Mari kita giliran. Gimana? Kamu pamani kula jenengan iki lho iki. Wong gorong giliran mawon wis mending-mending. Kula njenjing kali jenengan ki ngoten ngenteni giliran, ning padang pasar ngenteni giliran, ning akhirat ngenteni giliran. Saniki ngenteni giliran. Giliran apa? Nampani berkat. Wonten berkat ya Ustaz. Buyar Ustaz. Buyar bae. Ibnu Hajar memberi keterangan dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan kurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kiri. Nah, nanti dipraktekkan oleh tim Julehain teknik penyembelihan bagaimana yang baik. Pokoknya dengan paling penting nomor 1 asal pisau yang baik. Membaringkan hewan yang akan disembelih. Onta memang sunnah dalam posisi berdiri, tapi kalau sapi, kambing sunnahnya direbahkan. Caranya merebahkan nanti dikasih tutorial sekali renyah-renyah Julehain. Rasulullah itu pernah beliau memerintah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha salah pisau itu dengan batu. Aisyah pun mengasahnya lalu beliau membaringkan hewan itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya lalu mengucapkan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma dhahabi. Lalu beliau menyembelih. Kita kalau memakai doa seperti tadi, kita usahakan berdoa dulu, setelah itu baru direbahkan. Jangan sampai kita merebahkan sapi terus baru berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Sapi ini senang nangis, gitu. Senang nangis. Aku ini bisa dikafani bae kok ditungani ngoten ibaratnya gitu. Jadi kita rebahkan dulu, kita berdoa dulu baru direbahkan. Nah, wonten malih 1 kalau bisa penyembelihan dalam kondisi punya wudu. Apa niku syarat boten? Cuma nek sapi dikorbanno sing nyembelih dalam keadaan suci niku ada rasa tersendiri di dalam hati. Terus sapi akhirnya tidak berontak, termasuk mengarahkan hewan kurban ke tempat penyembelihan, dijak ngomong sih, terus sakit Nabi Sulaiman sakit. Apa sih dibaca? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalau seminggu dilus-lus mudah nih, insyaallah nurut. Nek nurut sama jangan waktu ora nurut insyaallah. Teknik penyembelihan. Urat leher hewan ada 4 jenis. Yang pertama saluran pernapasan. Saluran pernafasan. Yang kedua saluran makanan. Saluran makanan ini putih nih. Saluran pernafasan warna coklat. Lalu vena. Merah ini vena. Terus arteri biru. Mana yang harus diputus ketika menyembelih? Mazhab para ulama berbeda pendapat mengenai batasan minimal pada urat leher yang harus dipotong saat melakukan proses penyembelihan. Dasar hukumnya apa? Ini dasar hukumnya. Malah Imam Hanafi cukup dengan memotong 3 urat atau saluran dari 4 saluran 3 cukup. Jadi Imam Hanafi ketika menyembelih 3 urat terpotong sudah cukup. Sedangkan Imam Madhab Hanafi memotong tenggorokan 2 urat di sisi leher tanpa harus memotong kerongkongan. Nanti kerongkongan ini tidak terputus, niku sah. Niku Imam Hanafi. Maka Imam Syafi'i, Imam Hambali sembelihan cukup dengan memotong kerongkongan saluran makanan. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Hambali
Beliau hanya mensyariatkan kerongkongan ini dengan pernafasan ini. Dua ini tidak putus sah. Sakit. Nah, di bawah sebaik-baik sembelihan adalah memotong 4 lukat yang terdapat pada leher hewan tersebut seluruhnya, karena terbebas dari perselisihan para ulama, dan akan dilakukan dengan kuat cepat, yaitu 1 kali proses penyembelihan. Ini dalam ilmu qaidah usul fikih disebut thariqatul jam'i. Jadi di antara 4 mazhab, 3 pendapat, 4 mazhab, 3 pendapat, kita mengambil thariqatul jam'i, apa? Menggabungkan pendapat-pendapat imam jadi 1, jadi 4, potong semua, terputus semua, insya Allah terbebas dari perselisihan. Pendapat jumhur ulama sepakat jika salah satu dari 4 tersebut tidak ada yang terpotong, maka sembelihan tidak sah dan dagingnya tidak halal. Kalau tidak ada yang terpotong sama sekali, maka dagingnya haram. Dilarang dalam berkorban. Apa itu? Yang pertama, menjual. Menjual apa? Kulit, kepala, kaki atau bagian lainnya dari hewan kurban, kecuali setelah diterima oleh mustahik. Jadi kalau kita menyembelih, kadang panitia itu menyisikan kulitnya di bidor. Mas sampai tuku, kok tak gawe tuku beras, kayak mama panitia asal tidak boleh, tidak boleh. Dibuat beli resek untuk tempatnya daging, tidak boleh. Kita harus mengambil dari uang korban. Jadi kalau orang yang korban 7 orang, urunannya nominal uangnya 2,5 juta, dikalikan 7, 17,5 juta. 17,5 kita ambil 17 juta untuk sapi, yang 500 untuk operasional termasuk kalau manggil jagal. Itulah yang kita buat, bayari jagal untuk beli resek, untuk beli konsumsinya panitia. Jangan diambilkan dari bagian hewan kurban, boten asal, tidak boleh. Jadi begitu juga upah tukang jagal. Maka di Juleha, Surabaya, Jawa Timur, niki kepingin setiap masjid di Surabaya bahkan di Jawa Timur diajari tembeleng sendiri, diambilkan dari jamaah. Jamaah masjid pasti ada salah satu jamaah yang berani nyembelih. Nanti diajari teknik sembelih, cara mengasah, supaya tidak mencari jagal, supaya tidak bingung oleh ngupai jagal. Seperti itu, karena itu larangan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurbannya, kulit jilatnya, kulitnya ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin untuk orang-orang miskin, dan beliau tidak membolehkan memberikan bagian apapun dari kurban itu dalam buka kurung kepada tukang jagal sebagai upah. Ini balik jagal nomor bang jagal gitu. Wonten jamaah mriki sing matur nyembelih. Monggo, makin belajar kali rencana yang julek lagi. Sani boten nimbali jagal gitu. Menghindari nimbang. Syukur bidik dari bimtek gitu. Makin dijak praktek langsung tinggi RPA. Iki anu nih. Hah? Lurah. Mosok belek boten pani. Lho nek wedi kali bojo wajar, nek wedi belek pun nggih. Sapine gawe. Mangke nek setrap enak kok nggih. Kersane jamaah niku wonten sing nyembelih piyambak, tidak napa manggil jagal. Pembagian daging kurban. Menurut mayoritas ulama, pembagian ini pemilik hewan kurban sunnah untuk memakannya dan membaginya kepada orang fakir, karena kurban itu sudah menjadi milik Allah dan dianugerahkan lagi kepada yang berkorban untuk dimakan dan dibagikan kepada yang lain. Makanya doa Rasulullah, doa kita ketika menyembelih,
Allahumma inna minka wa ilaika. Ya Allah, korban ini dari panjenengan, dari Engkau ya Allah. Wa ilaika, dan saya kembalikan kepada Engkau ya Allah. Jadi artinya hewan kurban itu sudah milik Allah kembali. Dari Allah rezeki kita belikan hewan kurban, kita kembalikan wa ilaika, kita kembalikan kepada Allah. Artinya hewan kurban sudah milik Allah. Makanya orang yang berkorban boleh makan daging kurbannya sendiri karena sudah bukan milik pengkorban tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, fakir miskin, afiat dan lain sebagainya. Pembagiannya seperti ini. Kalau kita patungan 2,5, ketemunya kan 17,5. Kita ambil sapi 17 juta, sisa 500 untuk menyembelih. Terus total 17,5. Lah berat sapi hidup itu 300 kilo. Berat karkasnya, karkas itu bagian tubuh sapi setelah dikurangi kepala, darah, 4 kaki bawah, kulit, jantung, hati, dan jeroan. Lah berat karkasnya adalah 150 kilo. Nah berat bersih daging 70%, berat karkas itu 105 kg. Nah sepertiganya dari 105 kg itu 35 kilo. Kalau dibagi orang 7, berarti ketemunya per orang itu 5 kilo per orang. Jadi nek wonten sapi urunane wong 7, nggih. Niku ketemune maki sepertiga dari 105 kilo niku 35 kilo. Itulah yang diberikan kepada pengkorban. Jadi sepertiganya. Tidak boleh lebih, tidak boleh lebih. Pas asal kurang boten nomor tapi pun sampai lebih. Jadi pengkorban jenengan utamakan di sisi untuk yang berkorban. Supaya beliau nanti ikut korban lagi tahun depan, gitu. Terus nyenengno dulure sing gak iso tuku daging ditumi, iki lho aku korban. Kita muliakan yang berkorban. Tapi tidak lupa juga fakir miskin, anak yatim. Ini dasar hukum pembagian daging kurban. Orang yang berkorban tidak boleh makan sedikit pun dari ibadah kurban yang dinadarkan. Wajib buat nasa. Dinadarkan bagaimana? Saya kalau punya rezeki bisa menjual rumah saya akan berkorban 10 ekor sapi. Ternyata omai paling temen. Dia pun wajib beli 10 ekor sapi untuk dikorbankan. Dia tidak boleh sama sekali makan sedikit pun dari dagingnya. Itu namanya korban nadar. Kalau korban sunnah muakkadah boleh. Mustahil menerima dari semua masyarakat sekitar yang berhak menerima bagian daging kurban. Ini maksud saya. Ini materi fikih sebetulnya dari sini sudah insya Allah mencukupi, tapi ilmunya Allah luas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Nanti yang diberikan oleh Allah kepada kita ilmu itu hanya sedikit. Ibaratnya laut banyu samonten kathai dicukup mek satetes tok. Iku bagi musik kuiter dhewe hanya 1 tetes air laut. Artinya begini, dari sini mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dibahas, tapi saya mengingat penjenengan yang hadir mungkin nanti mengajukan pertanyaan yang belum paham atau ada hukum lain yang dialami di masyarakat. Monggo tanya jawab sesi akhir nopo sak makin apa satu kan langsung monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Nah, untuk sesi kali ini karena ini materinya cukup banyak, mudah-mudahan para jamaah tetap bisa mengikuti sampai terakhir. Nah, nanti setelah sesi tanya jawab ini, nanti kita akan kacang hijau break, bukan kopi break. Kacang hijau break. Katanya disediakan kacang hijau. Nah, nanti setelah sesi tanya jawab, nanti kemudian kita
kita kembali lagi ke halaman, ke materi, ke masjid kembali. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya karena salah satu masih ada 3 materi. ya, masih ada 3 materi. Nah, ini dibatasi berapa Ustaz? Pertanyaan 3 aja. Iya, 3 aja. Baik, kami persilakan jamaah yang bertanya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan, ini benar-benar terjadi. Iya. Ya, kita nggak menjas kecil ini salah, enggak. Cuma mudah-mudahan kita semua melakukan kesalahan ini diampuni Allah karena tidak tahu. Maka dengan kasus ini kami sangat bangga dan kami tahu oh ini ya. Nah, yang pertama masalah mengasah pisau di hadapan korban. Nah, ini sering dilakukan. Itu dilakukan oleh penyembelih. Nah, kan gitu kan. Berarti kan salah. Nggak boleh kan ini. Ya Allah, berarti kami semua ini menanggung dosa. Tapi kan kita tidak tahu. Insya Allah Allah akan menanggung. Yang kedua, masalah penjualan kulit kurban. Di semua masjid pasti menjual. Itu pasti dijual. Untuk apa kami tidak tahu kan. Nah itu urusan dapurnya masjid. Nah, dan dari pertanyaan saya, kalau hasil jual dari kulit ini untuk kemakmuran masjid, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gitu. Alhamdulillah. Saya bertanya ini dan pasti bukan hanya di sekitar kita. Insya Allah banyak masjid-masjid seperti itu. Maka kita teman-teman Juleha, dakwah Juleha itu tujuannya seperti ini. Kita bagi-bagi ilmu, ya, sharing-sharing. Bukan kita mengguri boten, tapi kita ingin sharing bagi ilmu. Yang pertama benar penjenengan, tapi pun penjenengan jawab sendiri, Pak. Sing pertama sama penjenengan jawab sendiri. Al-insanu mahal khata wan nisyan. Menungso niku panggenane luput karo kali. Ketiga, mungkin di sini mengasah di tempat hewan karena ketidaktahuan, niku hukumi al-ma'fu bima'fu. Karena kita tidak tahu. Wong niku nek turu masih ambek nyetel surtil nutuk bojo niki gak dosa. Siapa? Soalnya boten sadar. Seperti halnya orang yang tidak tahu tentang ilmu korban, beliau melakukan itu dimaafkan oleh Allah, disepuluh. Tapi nek wis ono kajiannya tetap melakukan dosa. Paham ya? Itu dosa. Nomor 1 sampun, nomor 2 hukum menjual kulit tetap tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Karena apa? Bagian semua korban itu diperuntukkan untuk mustahik, dimasukkan ke dalam masjid, apalagi tidak boleh diberikan kepada panitia, oleh panitia dijual. Hasil penjualan kulit dipakai untuk kebutuhan panitia, kan kembali kepada manusia lagi, kepada panitia. Itu pun tidak boleh, apalagi masuk ke masjid, tidak boleh. Sebab korban itu memang dilatih oleh Allah supaya kita peduli dengan sesama. Dan dengan sesama, masjid boten pernah luwih, boten pernah ngelaki, boten. Insya Allah masjid diuripi Gusti Allah. Infak setiap Jumat pasti wonten. Mriki pinten apa? Setiap Jumat. 10 juta orang. Oh kita, masya Allah. Nolin masjid. Berarti pinten Pak? Alhamdulillah. Niku nek didamel tiap bulan operasional cekap lagi. Nanti insya Allah Masjid At-Tauhid diuripi Gusti Allah barangkali para pengurus gitu. Jadi tetap tidak boleh gitu. Kalau tidak boleh, untuk apa itu? Kulitnya itu. Boleh, ya. Kulit tetap dibagikan kepada mustahik. Mustahik itu ada apa? Fakir miskin,
Kalau di dalam surat Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Al-ayat. Jadi sama buka ini surat Taubah. Ada 8 asnaf. Jadi yang pertama, yang paling gampang kita dapatkan, niku fuqara masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fuqara niku fakir, masakin yang miskin. Fakir dan miskin beda. Kalau fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan, hidupnya bergantung dengan selomane toko kanan kiri. Itu fakir, nanti parah. Kalau miskin punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Andaikan dia sehari makan 2 kali, sego rawon itu pinten sak ST 15.000, berarti setiap hari dia butuh 30.000. Dia bekerja mamane ngayuh becak dadi buruh, cuma dapat sehari niku 15.000, kan kurang 15.000. Niku sing dinamikaken miskin. Punya pekerjaan tapi gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Di fuqara masakin kriterianya seperti itu. Jadi diutamakan fuqara masakin. Nek kula di masjid saya itu saya khususkan di marbot, tapi marbot yang tidak ada honorernya. Umpamanya saya bagiannya punya masjid, jadi honorer bisa ngasih wong sing ngekei tak dikai wis Kak, butuh rezeki ini dikai alhamdulillah. Tidak tetap kami sing ada nanti pun dikisahkan pek kulite boleh dijual oleh beliau sebagai marbot karena beliau juga mustahik. Tapi kalau dijual panitia tidak boleh, dibagikan dulu ke mustahik, sama mustahik dijual. Setelah dijual digunakan oleh beliau sendiri, monggo tak sudah kono panitia saya itu kresek boleh karena sudah diterima oleh mustahik. Begitu juga sama dengan beras zakat niku nggih sampun saged dipahami nggih. Wonten malih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan ini dulu terjadi di salah satu masjid. Ya, saya juga sebagai jamaah dulu. Itu kalau waktu kurban ini, ya sebelum dibagikan itu dagingnya itu disisihkan untuk dimasak, terus dimakan sendiri untuk panitia buat konsumsi panitia. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan beliau juga dialam sama nih mau tetap bagian dari hewan kurban kita bagikan dulu kepada mustahiknya. Umpamanya di sini kita ada 10 orang, kita bagi dulu kepada 10 orang. Tidak boleh langsung diambil terus dipakai untuk masa-masa panitia. Itu belum tersalurkan kepada mustahik. Belum tersalurkan. Kita berikan dulu ke mustahik. Setelah itu salah satu mustahik dari entah dari panitia, dari takmir, wis iki daging kuah sing digawe masak-masak panitia itu boleh. Jadi tidak boleh diambil dulu karena belum tersalurkan kepada mustahik. Boleh untuk masak tapi diambilkan jatah dari mustahik. Walaupun belum diberikan. Ini daging sampean, Mas. Apa sama sudah kono nang panitia? Nggih pun kalau sudah kono boleh. Saged. Karena sudah ada akad. Karena sudah ada akad. Halo? Apa dia? Tetap tak boleh, harus dibagikan ke mustahik. Satu lagi pun tiga sebetulnya. Kurang satu lagi. Oh, Mas Bagus, monggo Mas Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pertanyaan saya berkaitan juga dengan akikah. Jika mulai dari bayi sampai dewasa belum sempat akikah, kemudian ketika sudah dewasa bekerja, dia mempunyai kemampuan sendiri, dia ingin berkorban, apakah boleh? Dia mau berakikah sendiri? Enggak, berkorban. Oh iya. Berkorban gitu. Terus ada seperti ini, anak sejak kecil sampai dewasa belum diakikoi, kemudian menikah. Nah, dia diakikoi di acara pernikahan itu, kemudian dagingnya itu untuk konsumsi para tamu, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Itu Dagingnya dikonsumsi oleh untuk para tamu yang datang di acara pernikahan. Gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah dawuh, kullu gulamin rahinatun tadbahu anhu yawma sabi'ihi yuhlaku wa yusamma. Kullu gulamin, setiap anak kecil, rahinatun itu tergadekan biaqiqatihi, dengan akikahnya. Akikah itu sebetulnya arti bahasa memotong. Nah, rohina itu tergadek. Ibaratnya kenapa kita disyarat Rasulullah mengakikoi anak? Karena dia nanti menurut Imam Ahmad, anak yang belum diakikoi sehingga sampai meninggal dunia, nanti di akhirat kelak, kata Imam Ahmad, beliau mengatakan tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan anak yang belum diakikoi itu rawan terhadap godaannya setan. Sama halnya dengan azan. Kalau kali panjenengan gak ada bayi lahir jower-jower, oe lahir begirai ibu, sampai macam nono kita disetelo tiktokan atau disetelo selawatan, di apa dijak sambutan untuk panggung diadani kuping tengah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikomati kuping iki waqt qamatis shalah, qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niku menutup pintu setan untuk menggoda anak kita. Begitu juga akikah nggih ngoten. Nah, ketika anak ini lahir disunahkan diakikoi tutbahu anhu yauma sabi'i, sehingga dia disembelihkan di saat umur 7 hari. Yauma sabi'i niku 7 hari kelahirannya. Tidak punya orang tua, tidak mampu lewat. Nggih, sunai umur itu. Tapi ada beberapa pendapat imam mengatakan boleh di saat hari ke-21, terakhir 41. Kalau sudah lebih dari 41, maka kesunahan daripada orang tua sudah gugur. Jadi orang tua pun boleh ada kesunahan. Artinya orang tua sudah hilang untuk mengambil pahala sunnah mengakikoi anak. Paham ya Mas Bukesi? Nah, terus bagaimana? Artinya anak waktunya untuk berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Usahanya pegawai nyelengi. Aku tak akikoi aku dewi. Nanti anak yang ngakikoi awake dewi supaya iso bakti nang wong tuwa, nek ngakikoi awake dewi menang akhirat iso dongakno wong tuwa. Berarti boleh menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi tetap diakikoi. Ada belum mampu berusaha terus, belum mampu tetap diakikoi. Yang kedua, untuk makanan sama halnya dengan kurban. Jadi daging akikah dan daging kurban itu perbedaannya di saat diberikan.
kalau daging kurban sunnahnya kita berikan dalam kondisi mentah. Tapi kalau akikah disunahkan memberikan dalam kondisi matang. Karena untuk menyalahi orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah dulu sebelum Rasulullah ada, Rasulullah diutus oleh Allah. Orang jahiliyah dulu kalau punya anak dia menyembelih kambing. Setelah disembelih kambingnya, darahnya ini dioleskan ke pusarnya di saat anaknya lahir. Kan najis. Maka ada lagi, terus tulangnya ini tidak boleh dipecel, tidak boleh dipotong-potong di zaman jahiliyah. Maka oleh Rasulullah disunahkan kalau akikah tulang ini dimohon peceli, jadi cili-cili, supaya tidak sama dengan orang-orang jahiliyah dulu. Seperti itu. Nah, untuk dimakan dengan keluarga boleh, karena doanya hampir sama dengan kurban. Allahumma inna hadhi aqiqatud dam wa bidami wa jildu wa bijaldi wa bi'adni wa sya'ru wa bisya'ri. Allahumma ja'al laha fida'an minan nar. Dumone belekake akikah. Ya Allah, ini dari jenengan ya Allah. Saya kembalikan ke jenengan ya Allah. Berarti rezeki tubuh wedhus akikah karo Gusti Allah dibalik ana Gusti Allah meneh, maka yang akikah baik orang tua maupun anak boleh makan karena sudah milik Allah bukan milik kita. Ngoten Mas Bagus ya? Boleh dikonsumsi. Malah enak boleh dipanen. Nggih. Pun sampai ditinggal kok nggih. Sampun nggih, mun tanya kasih kathah di materi niki. Mangke nek kirang tubuh ini Bali mah rencana selera siap kok kan. Mau tenang. Mau kira nungguin, udah bina kabutan. Akhirnya Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.